Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbal, wabil islami dinal, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Dan berikut saya akan menjelaskan satu persatu. Nilai-nilai anti korupsi yang akan saya bahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, mari kita kupas satu persatu nilai-nilai tersebut. Yang pertama yaitu kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkungan akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Yang kedua yaitu kepedulian. Nilai kepedulian dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus. Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam kampus dan di luar kampus. Yang ketiga yaitu kemandirian. Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana. Keempat yaitu kedisiplinan. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus dihayati oleh mahasiswa. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan. Yang keenam yaitu kerja keras. Kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam melakukan sesuatu menghargai proses, bukan hasil semata. Tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Yang ketujuh ialah kesederhanaan. Nilai sederhana dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Misalnya, hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu keberanian. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu keadilan. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus kepada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, dan tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial. Nah, setelah memahami nilai-nilai anti korupsi, selanjutnya mari kita pahami prinsip-prinsip anti korupsi.
Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas yang berarti kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa di kampus. Misalnya, program-program kegiatan kemahasiswaan harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai aturan. Yang kedua yaitu prinsip transparansi yang dapat diterapkan misalnya melalui program kegiatan kemahasiswaan dan laporan kegiatan harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Selanjutnya yaitu kewajaran. Prinsip kewajaran dapat mulai diterapkan dalam menyusun anggaran program kegiatan kemahasiswaan harus dilakukan secara wajar. Demikian pula dalam menyusun laporan pertanggungjawaban harus disusun dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat yaitu kebijakan. Prinsip kebijakan juga dapat dimulai dengan menerapkan membuat aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan dengan mengindahkan seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di kampus. Yang terakhir ialah kontrol kebijakan yang merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Contoh penerapan yang bisa dilakukan pada prinsip kontrol kebijakan ini ialah dengan melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan pelaporan. Nah, sekian yang sempat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.